Apa yang ada dalam hatimu? Renungan kasih karunia pagi ini menyambut saudara dengan bangga. Amin. Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Banyak di antara kita yang telah diajarkan bahwa kita tidak dapat mempercayai hati kita. Kita mengutip ayat seperti betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, Yeremia 17 ayat 9. Dengan tidak menyadari bahwa Yeremia sedang berbicara tentang seseorang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya banyak praktek sihir dalam gereja masa kini. Karena oknum hamba Tuhan tampil dengan nubuatan, penglihatan. Saya menghargai nubuatan, penglihatan. Tapi semua harus diuji. Seolah-olah Tuhan hanya bicara pada oknum hamba Tuhan tersebut. Padahal oknum tersebut memanfaatkan kekurang dewasaan rohani seseorang. Sehingga oknum-oknum seperti ini membawa jemaat pada dirinya sendiri, pada manusianya. Gereja PFA harus mendewasakan jemaat untuk hanya bergantung pada satu pribadi, satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Berapa orang telah datang kepada saya dan berkata, Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan kehidupan saya. Saya balik tanya, apa yang ada dalam hatimu? Saya bertanya kepada salah seorang dari mereka, saya ingin bekerja di antara anak-anak. Jika begitu, bekerjalah di antara anak-anakmu. Tetapi saya sedang menantikan Tuhan untuk menyuruh saya melakukan itu. Saya jawab, Ia telah memberikan keinginan Anda itu, jadi pergilah dan bekerjalah dekat dengan anak-anakmu. Ya. Tetapi keinginan itu timbul dari hati saya, Pak. Bagaimana saya tahu bahwa itu berasal dari Tuhan? Saudaraku, begitu Anda diselamatkan, Anda memiliki hati yang baru. Anda dapat mempercayai bisikan hatimu karena Tuhan tinggal dalam dirimu. Dan Ia menuntunmu dari dalam. Dan jangan khawatir karena bisikannya tidak akan berlawanan dengan firman-Nya. Dia akan menuntun Anda menuju keberhasilan yang baik. Sering menemukan bahwa saat Anda mengikuti bisikan hati Anda, sebenarnya itu adalah Tuhan yang telah menaruh hal tersebut dalam hati dan dalam pikiranmu dan menuliskannya dalam hatimu. Ingat beberapa tahun yang lalu saat saya mendekati salah seorang gembala komsel dan memberitahukannya dalam sebuah ibadah, saya berkata, Tuhan bicara ke saya, siapkan dirimu, suatu kali Anda akan menggembalakan gereja. Saat itu dia sedang bekerja di sebuah perusahaan. Ternyata itu adalah sebuah konfirmasi peneguhan tentang apa yang telah ia ketahui dalam hatinya. Dan sekarang dia menggembalakan salah satu gereja PFA. Anda lihat, Tuhan sudah lebih dulu menuntun dalam hati. Jika Anda menikmati sesuatu dan ingin melakukannya, lakukan itu. Ikuti alirannya. Tuhan sendiri berkata, Ia akan menuntun kita dalam hati. Kata kuncinya ada damai sejahtera di dalam hati. Jika Anda mau melangkah dan tidak ada damai, jangan teruskan. Tapi ketika Tuhan bicara dan Anda melangkah, ada damai sejahtera. Tandanya Tuhan membisikkan itu dalam hatimu. Jangan ragukan Dia. Dan jangan khawatir tentang hasilnya. Dan Anda hanyalah mengikuti alirannya. Dan Tuhan adalah mengerjakan dalam diri Anda, baik kemauan maupun pelaksanaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada Anda hati yang baru, Ia akan menuliskan keinginannya di dalam hati saudara. Dan sementara Anda memenuhi semua keinginan ini, Anda akan menghasilkan buah serta tidak akan layu dan mati. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda dapat mempercayai sentuhan-sentuhan hati Anda karena Tuhan tinggal dalam diri Anda dan Ia menuntun Anda dari dalam hati. Dan dengan damai sejahteranya, itulah cara kita mendeteksi bisikan dari Tuhan. Amin.